Halo semuanya, bagi para penonton video ini, salam sehat dimanapun kita berada. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Pidana yang diampuh oleh dosen Bapak Heri Firmansyah. Kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan yang namanya handphone, laptop, komputer, internet, dan lain-lain. Hal-hal yang di atas yang sudah disebutkan tadi merupakan bentuk perkembangan dari teknologi. Kalian tahu gak sih, pada dasarnya teknologi merupakan suatu sarana yang dibentuk oleh manusia yang bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali penggunaan teknologi sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti melakukan ujaran kebencian di dalam media sosial dan internet dan beragam media-media lainnya, penyebaran pornografi yang dilakukan secara massal dan online dan sering terjadi. Bahkan, saking parahnya, ada situs-situs untuk penjualan manusia. Oleh sebab itu, hukum di Indonesia pun ikut berkembang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas yang tadi sudah disebutkan. Sehingga perkembangan-perkembangan tersebut melahirkan hukum baru, yaitu hukum cyber. Maka, izinkan saya, Tio Jonathan, dengan nomor induk mahasiswa 205 190 150 untuk membahas permasalahan ini. Kalian tahu nggak sih, dengan menggunakan teknologi yang sudah disebutkan di atas, seperti handphone, komputer, laptop, internet, dan sebagainya macamnya, hal tersebut akan membuat kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan secara online, di mana perbuatan-perbuatan tersebut akan terkumpul di dalam suatu ruang yang dimana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang melakukan suatu perbuatan-perbuatan secara online juga, dan ruang tersebut dinamakan sebagai ruang cyber. Meskipun melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan secara online, kita tetap dapat melakukan suatu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum yang nyata dan sah di mata hukum. Bahkan, perbuatan-perbuatan kita dapat dijadikan bukti yang sah di dalam pengadilan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam hukum di Indonesia yang menerapkan aturan hukum mengenai informasi dan teknologi elektronik yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik. Tadi saya mengatakan bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara online dapat dijadikan sebagai bukti dalam pengadilan, karena dengan adanya perbuatan-perbuatan hukum yang nyata dan sah di mata hukum, maka teknologi juga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sudah ditegaskan di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, terutama di dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau bukti-bukti yang tercantum atau dibutuhkan dalam suatu pengadilan, namun data tersebut merupakan data online, dapat dijadikan alat bukti di dalam suatu pengadilan perkara. Perbuatan hukum di dalam ruang cyber nyatanya benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Pada tahun 2018, seorang musisi yang terkenal dari Indonesia, yaitu Ahmad Dhani, divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Awal mula kasus yaitu pada tahun 2018. Pada saat itu ada suatu deklarasi yang bernamakan deklarasi #2019 ganti presiden. Pada saat itu euforia pemilu sangat tegang. Hal itu membuat Ahmad Dhani di dalam vlognya mengucapkan kata idiot
kepada orang-orang yang menolak gerakan hashtag 2019 ganti presiden. Karena hal itu, Ahmad Dhani dilaporkan oleh aktivis ke polisi daerah Jawa Timur. Ahmad Dhani dituntut atas dasar pelanggaran Pasal 45 Ayat 3, Jungto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Ahmad Dhani terbukti secara sah bersalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang menimbulkan penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga Ahmad Dhani dipidana 1 tahun penjara pada 11 Juni 2019. Di dalam kasus Ahmad Dhani di atas, saya ingin menjelaskan mengapa hakim memvonis Ahmad Dhani melakukan tindak pelanggaran pidana terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Mengapa ujaran kebencian seperti kata idiot tidak dianggap melanggar pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Padahal keduanya merupakan suatu tentang penghinaan. Mengingat di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang, suatu supaya hal tersebut diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Saya ingin menjelaskan mengapa hal tersebut tidak dianggap dan dianggap sebagai melanggar undang-undang tentang ITE. Karena mengingat asas hukum pidana yaitu lex specialis derogat legi generalis, yaitu yang berarti undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang biasa. Dalam hal ini, Ahmad Dhani mengatakan idiot kepada orang-orang yang menolak gerakan hashtag 2019 ganti presiden dengan cara vlog secara online, bukan offline. Apabila Ahmad Dhani mengatakan secara langsung atau secara offline atau secara langsung, hal itu akan dikenakan pelanggaran atas pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, mengingat karena dilakukan secara online, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang ITE. Berdasarkan asas-asas hukum pidana yang sudah disebutkan tadi, lex specialis derogat legi generalis. Kita tidak dapat memungkiri bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan internet untuk menjalankan segala aktivitas kita sebagai manusia. Karena memang pada dasarnya, internet diciptakan untuk membantu kehidupan manusia. Namun tahukah kalian bahwa internet pun juga memiliki bahaya-bahaya tersendiri? Di dalam internet, pernah ada kejadian yang paling tidak manusiawi. Apalagi di dalam suatu situs di dalam internet yang bernama dark web. Situs-situs tersebut banyak sekali perbuatan tindak pidana yang tidak dapat diakses oleh cyber law kita. Salah satunya merupakan tindak pidana perdagangan manusia yang marak terjadi di dalam situs dark web tersebut, atau yang sering kita kenal sebagai human trafficking. Sebelum kita masuk untuk menjelaskan mengenai perdagangan manusia atau human trafficking, kita akan membahas terlebih dahulu apa pengertian dari perdagangan manusia atau human trafficking yang marak terjadi. Pada dasarnya, penjualan manusia atau yang kita kenal dengan human trafficking merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, atau penerimaan atas seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan terhadap kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Penjualan orang pada dasarnya sangat berbahaya. Mengapa dikatakan sangat berbahaya? Karena semua orang dapat dijadikan korban penjualan orang. Bahkan anak-anak pun dapat dijadikan korban dalam penjualan orang. Penjualan anak atau yang kita sering dengar dengan sebutan child trafficking merupakan bentuk tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Bahkan anak-anak pun yang tidak bersalah sebagai generasi penerus bangsa pun dapat dijadikan korban untuk penjualan orang. Karena memang pada dasarnya penjualan orang tidak pandang bulu untuk menjadikan korbannya untuk dijual. Apabila penjualan anak terjadi, proses hukum penanganan tindak pidana perdagangan anak atau child trafficking wajib memperhatikan keadilan restoratif. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan restoratif? Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana yang dihadiri oleh pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, keluarga pelaku tindak pidana, keluarga korban tindak pidana, dan pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam suatu peristiwa pidana untuk bersama-sama mencari penyelesaian terbaik yang adil untuk pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada dasarnya, setiap anak yang mengalami proses peradilan karena child trafficking atau anak-anak dalam suatu kasus pidana tertentu berhak dirahasiakan identitasnya. Dan sistem peradilan yang dijalankan apabila korban merupakan seorang anak, maka pengadilan tersebut akan dilakukan secara tertutup untuk umum. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah menonton video ini, dan saya juga meminta mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan atau pengucapan saya selama materi ini berlangsung. Terima kasih.